Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Hidayat Bukhari, NIM 224504100054. Saya dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di sini saya akan menerangkan atau memberikan edukasi terkait Advanced Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi pada objek. Langsung saja. Yang pertama, apa itu OOP? Pemrograman berorientasi objek atau disingkat OOP adalah penggunaan konsep OOP yang lebih kompleks dan kuat untuk mengatasi masalah pemrograman yang lebih rumit. Ini melibatkan penggunaan konsep seperti perwarisan, polimorfisme, dan juga enkapsulasi. Selanjutnya, apa itu polimorfisme? Polimorfisme adalah konsep yang cukup serbaguna dapat ditemui di banyak aspek kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam pemrograman. Untuk memahami polimorfisme, mari kita bayangkan kita memiliki sebuah objek, katakanlah sebuah kotak. Sekarang, kotak ini bisa memiliki banyak bentuk, misalnya kotak kecil, kotak besar, kotak berwarna merah, kotak berwarna biru, dan seterusnya. Walaupun semua kotak ini memiliki sifat dasar yaitu kotak, misalnya mereka dapat menyimpan barang. Mereka mungkin memiliki perilaku atau tampilan yang berbeda, tergantung pada bentuk atau sifat khusus mereka. Kita ambil contoh sederhana dalam bahasa yang lebih umum dimengerti yaitu hewan. Bayangkan kita memiliki kelas hewan yang memiliki metode makan. Sekarang, kita memiliki berbagai jenis hewan seperti anjing, kucing, dan juga burung. Meskipun mereka semua adalah hewan dan dapat makan, cara mereka mungkin berbeda. Seekor anjing mungkin makan dengan cara mengunyah tulang, sedangkan kucing mungkin lebih suka makan ikan. Di sisi lain, burung mungkin memakan biji-bijian. Meskipun mereka semua menggunakan metode yang sama yaitu makan, perilaku yang sebenarnya apa yang mereka makan berbeda tergantung pada jenis hewan itu sendiri. Oke, selanjutnya, jadi polimorfisme itu memungkinkan objek dari kelas yang berbeda untuk memiliki perilaku yang sama. Ini berarti meskipun objek berasal dari kelas yang berbeda, mereka dapat dipanggil menggunakan metode dan fungsi yang sama. Oke, sekarang selanjutnya yaitu tipe polimorfisme. Yang pertama adalah polimorfisme compile time atau static. Dikenal sebagai early binding. Dalam polimorfisme ini, keputusan metode mana yang akan dipanggil terjadi pada saat kompilasi berdasarkan jenis referensi yang digunakan. Ini sering terlihat dalam konsep seperti overloading atau overreading. Lalu tipe yang kedua adalah polimorfisme runtime atau dinamik. Dikenal sebagai late binding. Dalam polimorfisme ini, keputusan metode mana yang akan dipanggil terjadi saat program berjalan berdasarkan jenis objek aktual yang digunakan pada saat eksekusi. Ya, selanjutnya yaitu adalah contoh polimorfisme. Bisa dilihat gambar di samping. Misalkan kita memiliki kelas induk bernama shape yang memiliki metode draw. Bisa kita lihat di gambar, kita juga memiliki kelas turunan seperti circle dan juga square yang mewarisi kelas shape dan mengimplementasikan metode draw sesuai dengan bentuk masing-masing. Lalu kemudian kita bisa membuat objek dari kelas circle dan juga square. Lalu dan memanggil metode draw pada keduanya. Di sini meskipun circle dan square dideklarasikan sebagai objek shape, saat metode draw dipanggil, JVM secara dinamis menentukan metode mana yang harus dipanggil sesuai dengan jenis aktual objek, circle atau square. Keuntungan dari polimorfisme ini yang pertama adalah fleksibilitas. Ini memungkinkan untuk menulis kode yang lebih fleksibel dan juga dapat diubah dengan mudah. Lalu yang kedua ada pemeliharaan. Mempermudah pemeliharaan kode karena memisahkan antara implementasi dan juga pemanggilan metode.
Lalu yang ketiga ada meningkatkan keterbacaan. Kode yang menggunakan polimorfisme ini cenderung lebih mudah dimengerti karena mengikuti prinsip satu interface, banyak implementasi. Lalu yang kedua ada inheritance. Inheritance ini atau juga bahasanya itu perwarisan, memungkinkan sebuah kelas turunan untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas lain, kelas induk atau kelas dasar. Ini memungkinkan kita untuk membangun hierarki kelas di mana kelas yang lebih spesifik mewarisi perilaku yang sama dengan kelas yang lebih umum, sambil menambahkan perilaku tambahan atau mengubah perilaku yang ada. Pemahaman dasar tentang pewarisan ini bisa membuat konsep ini lebih mudah dipahami. Bayangkan Anda memiliki keluarga besar. Di dalam keluarga besar itu ada orang tua, anak-anak, cucu, dan juga seterusnya. Nah, ketika orang tua memiliki beberapa sifat atau karakteristik, biasanya beberapa dari sifat-sifat tersebut diturunkan kepada anak-anak mereka. Anak-anak ini mungkin memiliki beberapa sifat dari orang tua mereka, tetapi juga bisa memiliki sifat-sifat unik mereka sendiri. Jadi walaupun menurun, tapi dia juga memiliki sifat-sifat unik mereka sendiri dan juga memiliki sifat dari orang tua mereka. Misalnya nih, mari kita bayangkan ada kelas hewan. Nah, kelas ini mungkin memiliki sifat-sifat seperti nama hewan, usia, dan juga cara makan. Sekarang kita ingin membuat kelas anjing, yang juga adalah hewan. Tetapi kita ingin menambahkan sifat-sifat khusus seperti jenis ras anjing, warna bulu, dan juga lain-lain. Nah, dengan perwarisan, kita bisa membuat kelas anjing yang mewarisi semua sifat dan perilaku dari kelas hewan. Sehingga kita tidak perlu menulis ulang kode untuk sifat-sifat umum seperti nama hewan dan juga usia. Kemudian, kita bisa menambahkan sifat-sifat khusus anjing seperti jenis ras dan warna bulu ke dalam kelas anjing, tanpa harus mengulanginya di setiap kelas. Nah, lalu ada jenis inheritance atau pewarisan. Yang pertama ada pewarisan tunggal atau single inheritance. Ketika sebuah kelas hanya mewarisi sifat dan perilaku dari satu kelas induk. Lalu yang kedua ada pewarisan berganda atau multiple inheritance. Nah, ketika sebuah kelas mewarisi sifat dan perilaku dari lebih dari satu kelas induk, beberapa bahasa pemrograman tidak mendukung perwarisan berganda karena kompleksitas yang terkait dengannya. Lalu yang ketiga ada perwarisan hierarkis. Ketika beberapa kelas turunan mewarisi sifat dan perilaku dari satu kelas induk. Lalu jenis yang keempat ada perwarisan heterogen. Ketika sebuah kelas turunan juga menjadi kelas induk untuk kelas lainnya. Ini membentuk rantai turunan. Selanjutnya adalah berikut contoh inheritance. Seperti coding di sebelah. Misalkan kita memiliki kelas vehicle atau kendaraan sebagai kelas dasar yang memiliki atribut dan juga metode yang berkaitan dengan kendaraan. Kemudian kita memiliki kelas-kelas turunan seperti car, motorcycle, dan juga truk. Nah, yang mewarisi atribut dan metode dari kelas kendaraan tersebut, sambil menambahkan perilaku khusus untuk masing-masing jenis kendaraan. Lalu dalam contoh ini, kelas car, motorcycle, dan juga truk mewarisi atribut brand and year. Jadi perilaku khusus yaitu brand, merek, dan juga tahun, serta metode aklerisasi dari kelas kendaraan. Sementara juga menambahkan atribut dan metode khusus untuk jenis kendaraan masing-masing. Selanjutnya, keuntungan dari inheritance atau perwarisan ini. Yang pertama, penggunaan kembali kode, yaitu mengurangi duplikasi kode dengan memungkinkan kelas turunan untuk menggunakan properti dan juga metode yang didefinisikan dalam kelas dasar. Lalu yang kedua ada pemeliharaan yang mudah,
Jika ada perubahan yang perlu dilakukan, cukup dilakukan di kelas dasar, dan perubahan tersebut akan diteruskan ke semua kelas turunan. Lalu yang ketiga, mempermudah pemahaman. Ini memungkinkan untuk memodelkan hubungan hierarki antara objek dalam dunia nyata ke dalam kode yang lebih terstruktur dan juga mudah dimengerti. Selanjutnya ada encapsulation. Encapsulation mengacu pada pembungkusan atau enclosing atribut dan metode dalam sebuah kelas, di mana akses ke atribut tersebut terbatas dan terkontrol oleh metode-metode kelas itu sendiri. Ini memberikan kontrol yang lebih baik atas bagaimana data digunakan dan dapat dimanipulasi dalam sebuah program. Mari kita analogikan konsep enkapsulasi ini dengan kotak penyimpanan. Nah, ketika kita memiliki barang-barang berharga seperti perhiasan atau uang, kita tidak ingin semua orang dapat mengaksesnya dengan mudah. Sebagai gantinya, kita meletakkannya di dalam kotak yang terkunci. Hanya pemilik kunci yang dapat membuka kotak tersebut dan mengakses isinya. Ini adalah ide dasar dari enkapsulasi. Terus kita ambil contoh lagi, contoh yang sederhana. Bayangkan kita memiliki sebuah objek yang mewakili sebuah mobil. Nah, mobil ini memiliki berbagai properti seperti kecepatan, jumlah bahan bakar, dan juga posisi. Kita tidak ingin orang lain mengubah kecepatan mobil secara langsung atau membaca jumlah bahan bakar tanpa izin. Oleh karena itu, kita enkapsulasi data ini dengan cara membuatnya pribadi dan hanya bisa diakses melalui metode akses yang tepat. Misalnya lagi, kita bisa memiliki metode percepat dan perlambat untuk mengubah kecepatan mobil. Ketika seseorang ingin menambah kecepatan mobil, mereka memanggil metode percepat yang akan meningkatkan kecepatan mobil sesuai aturan tertentu. Hal yang sama juga berlaku untuk membaca jumlah bahan bakar atau mengubahnya. Kita menggunakan metode yang tepat untuk melakukan tugas tersebut. Selanjutnya ada komponen encapsulation. Yang pertama adalah variabel atau atribut. Merupakan data yang disimpan di dalam sebuah kelas dan biasanya diberi akses modifier private agar tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Jadi private, tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Lalu yang kedua adalah methods, yaitu merupakan fungsi-fungsi atau perilaku yang dapat digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data di dalam kelas. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat mengatur bagaimana data dapat diakses dan juga dimodifikasi. Selanjutnya ada contoh encapsulation. Seperti gambar di samping, seperti kode di samping, misalkan kita memiliki kelas person dengan atribut name atau nama. Nah, dan metode setName dan getName. Dengan menerapkan encapsulation, kita akan menyembunyikan atribut name dengan akses modifier private dan memberikan metode setName dan juga getName untuk mengatur dan mengambil nilai name. Dengan demikian, atribut name hanya dapat diakses dan dimodifikasi melalui metode setName dan juga getName dan tidak dapat diubah langsung dari luar kelas person. Jadi untuk memodifikasi harus melalui metode setName dan juga getName. Nah, untuk keuntungan dari inheritance ini dari encapsulation ini, yang pertama ada keselamatan data. Dengan menyembunyikan detail internal, kita dapat mencegah manipulasi yang tidak diinginkan terhadap data. Lalu yang kedua, fleksibilitas. Kita dapat dengan mudah mengubah implementasi dari dalam kelas tanpa mempengaruhi bagian lain dari program. Lalu yang ketiga adalah pemeliharaan yang mudah. Dengan membatasi akses data melalui metode, perubahan di dalam kelas hanya memerlukan modifikasi di dalam kelas tersebut. Oke, untuk kesimpulan dari 3 contoh tadi, dalam
Advanced Object Oriented Programming. Kesimpulannya adalah ketiga konsep di atas adalah bagian integral dari pemrograman berorientasi objek dan juga membentuk fondasi untuk pembuatan perangkat lunak yang terstruktur, fleksibel, dan juga mudah dipelihara. Nah, dengan memahami dan menerapkan polymorphisme, inheritance, dan juga encapsulation, kita dapat menghasilkan kode yang lebih efisien, mudah dimengerti, dan juga mudah dikelola. Nah, sekian dari penerangan atau edukasi yang telah saya berikan terkait Advanced Object Oriented Programming atau pemrograman yang berorientasi pada objek. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.